Jadi otak kita itu seakan-akan kita dalam tanda kutip kita tipu, sehingga kita merasa moodnya bagus dan otak kita dibanjiri oleh hormon pembuat rasa senang, sehingga kita bisa melaju lagi ke depan. Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama Rafael JS Purba. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana cara belajar yang baik dan benar. So, langsung aja kita ke topiknya. Ya, kita tahu, apalagi mungkin untuk pelajaran-pelajaran yang kita nggak suka, belajar itu memang sesuatu yang sangat-sangat membosankan. Apalagi pelajaran-pelajaran mungkin buat kalian adik-adik yang masih di SMA atau mungkin di bangku kuliah. Wah, terkadang belajar itu membuat kita stres, pusing, dan ya nggak jarang kita nggak ngerjain tugas, nilai kita jelek dan ambruk, padahal sebenarnya itu penting buat kita. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa belajar dengan fun, belajar dengan menyenangkan? Kali ini aku mau ngebahas tentang tips dan trik mengenai cara belajar yang baik dan benar. So, sebelum kita sampai ke sana, aku mau ngasih beberapa fakta dulu. Bahwa pada dasarnya tubuh kita itu menyukai atau menyenangi suatu yang memberikan dia instant result. Wah, berat banget. Apa sih itu instant result? Nah, tenang. Jadi maksudnya seperti ini. Pernah nggak kalian merasa kita itu on fire banget waktu kita mau main game? Atau pernah nggak kita merasa kayak, wah ini fun banget, belajarnya nanti aja deh. Gitu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Itu karena kegiatan yang kita lakukan itu memberikan instant result kepada kita. Sesuatu hasil yang sesegera itu juga diberikan ke kita. Itu maka kenapa perjudian itu menarik. Karena waktu kita berjudi, resultnya langsung ada. Apakah kita menang atau kalah? Apakah kita mendapatkan keuntungan atau bahkan sangat rugi? Resultnya seketika itu juga. Itu juga suatu alasan kenapa bermain game itu sangat-sangat diminati, sangat-sangat disukai oleh orang-orang, karena resultnya langsung di situ. Misalkan kita main game nih, langsung level 1, level 2, level 3 beres, langsung ada nilainya, ada poinnya, ada ranknya, malah ada pialanya malah. Dan kita rasa itu nggak seberapa ya, maksudnya cuman match aja. Misalkan kayak main games misalkan Dota gitu kan, langsung ada man of the match, atau main game PES misalnya gitu kan, skornya berapa, kita kalahkan berapa, bagaimana gitu. Atau mungkin main futsal, wah kita ngalahin tim yang lain gitu kan. Itu maka kenapa main game itu sangat seru dan memberikan instant result yang membuat kita semangat untuk mengulang dan ulang. Ini juga salah satu alasan kenapa pornografi itu nggak pernah punah sama sekali, karena langsung instant result gitu. Jadi itu suatu efek psikologis atau efek fisik ya, dimana otak kita itu langsung dibanjiri suatu hormon yang membuat kita merasa senang. Pada saat itu juga, jadi istilahnya kalau kita bermain game misalnya gitu kan, kita menang, langsung hormon itu membanjiri otak kita dan membuat kita moodnya bagus dan senang. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana kita bisa membuat itu saat kita belajar. Karena waktu kita belajar, kita bisa mendapatkan sesuatu dan membuat kita lebih memiliki skill dan berguna, ya kan? Bener kan? Nah, kali ini aku mau ngasih beberapa tips, mungkin ada 6 tips untuk membuat gimana caranya belajar itu seakan-akan kita bermain game atau fun. Langsung aja ke yang nomor pertama. Yang pertama adalah gimana ceritanya kita belajar itu bisa langsung dapat instant result. Nah, itu dulu. Nah, kalau aku sendiri tipsnya kayak gini, belajar 30 menit misalnya, langsung dikasih result. Misalkan boleh bermain game 10 menit, atau boleh buka TikTok, atau udah belajar 1 jam nih, boleh main Dota misalnya gitu. Atau udah belajar 30 menit nih, bisa buka YouTube, nonton YouTube, satu video YouTube yang aku senang misalnya gitu. Atau mungkin kalian yang suka coklat atau es krim, udah belajar selama 30-1 jam misalnya, boleh dapat es krim atau mungkin boleh dapat coklat gitu. Nah, jadi otak kita itu seakan-akan kita dalam tanda kutip kita tipu, sehingga kita rasa moodnya bagus dan otak kita dibanjiri oleh hormon pembuat rasa senang, sehingga kita bisa melaju lagi ke depan. Jadi kita efektif belajarnya 1 jam,
belajar 30 menit main, baru belajar lagi 1 jam, 30 menit main gitu. Jadi istilahnya lebih produktif dibandingkan dengan kita paksa belajar dan pelajaran itu nggak kita senangi dan juga kita nggak dapat apa-apa gitu. Itu maka salah satu caranya untuk bisa, wah cepat banget ya belajarnya. Nah ini salah satu caranya. Itu kita berikan instant result, jadi mood kita terjaga, sustain gitu. Itu maka kenapa orang-orang untuk disiplin itu susah. Karena resultnya baru kedapatan atau baru kita peroleh setelah 2, 3, 4 bulan atau 1 tahun gitu. Lama banget kan. Jadi kita merasa bosan, merasa lelah. Itu maka perseverance atau daya tahan itu sangat sulit. Disiplin itu sangat dihindari oleh orang. Padahal kita tahu itu memang benar dan penting kan. Nah itu dia. Dan salah satu strategi yang aku tadi sebutkan adalah bagaimana kita bisa memaintain otak kita untuk dibanjiri hormon rasa senang dengan cara ngekat gitu, membeda-bedakan gitu jadwal-jadwal untuk belajar, untuk bermain, kira-kira gitu. Jadi tetap fun. So yang selanjutnya, tips nomor 2, bagaimana caranya kita untuk dapat memaintain belajar itu seakan-akan kita bermain, adalah dengan cara pelajari hal-hal yang mudah dulu. Pelajari hal-hal yang bisa diselesaikan 90 detik. Sekali lagi aku sebut 90 detik. Pelajari pelajaran yang bisa diselesaikan 90 detik. Apa sih bang yang bisa dipelajari 90 detik? 90 detik itu kan cuma 1,5 menit. Ya, baca aja. Hal yang paling mudah yang bisa dibaca atau dipelajari selama 90 detik. Lakukan itu 3 kali. Misalkan cuma pembukaan atau abstraknya aja, atau cuma beberapa skimming aja gitu, atau cuman bagian-bagian belakangnya aja. Pokoknya yang bisa diselesaikan 90 detik aja. Lakukan 3 kali. Sehingga kita punya 3 hal baru yang sudah dipelajari atau di skimming hanya dalam waktu 4,5 menit atau bahkan 5 menit. Bayangin, dengan menggunakan cara ini, otak kita itu sudah merespon dengan cara, wah, aku sudah menyelesaikan ini selama 5 menit. Apalagi ya, jadi ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu. Lakukan hal-hal yang paling mudah dulu selama 3 kali yang bisa diselesaikan masing-masing, yaitu 90 detik. Ini akan memberikan kita gambaran untuk menggali lagi, dan menggali lagi. Dan ini juga sekaligus memberikan kita instant result. Rasa bangga, rasa percaya diri bahwa kita udah bisa menyelesaikannya. Walaupun baru kulit-kulitnya aja. Tapi ini memberikan kita daya dorong untuk bisa menyelesaikan semuanya. Itu adalah tips yang nomor 2. Tips yang nomor 3 adalah setelah kita menyelesaikan suatu topik atau suatu bagian, dan mungkin saja kita sudah membacanya 2-3 kali, ajarin orang. Ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk dapat menguasai sesuatu. Ajarin orang. Mengajarin orang ini bukan berarti kita lebih tahu dari dia, enggak. Kita sedang membantu diri kita untuk membacanya itu setara dengan 7 kali untuk pembacaan. Jadi misalkan nih kita pelajari sesuatu, misalkan tentang saham lah. Saham, gimana cara baca technical analysis. Nah, setelah kita baca-baca, ajarin orang. Dengan cara ngajarin orang, kita sudah membantu diri kita seakan-akan membaca topik itu selama 7 kali. Jadi itu membuat kita suatu kepercayaan diri dan juga suatu efek bahwa kita, oh yang ini aku kayaknya kurang, jadi kita baca lagi gitu. Atau itu memberikan sense kita bahwa kita sudah melihat, membicarakan, mendengar. Karena dengan membicarakan atau mengucapkan suatu topik itu setara dengan membaca hampir 7 kali. Jadi share ke orang. Itu maka salah satu alasanku untuk membuat suatu TikTok untuk ngebahas tentang sesuatu yang sudah aku pelajari. Itu untuk membantu diriku sebenarnya mempelajari hal itu. Karena dengan men-share atau membicarakan ke orang lain, itu seakan-akan aku sudah membacanya 7 kali. Nah itu poin yang ketiga, share. Utarakan, ajarin orang, ungkapkan. Tapi bang, gimana kalau misalkan gak ada yang mau diajarin, gak ada teman yang mau di-share atau ngobrol di kaca atau bikin kamera, ngobrol sama diri sendiri. Jadi kau tahu apa yang kurang, apa yang lebih, apakah ini bisa dimengerti atau gak bisa dimengerti. Karena pada faktanya, orang yang benar-benar mengerti adalah orang yang dapat mengucapkan atau menjelaskannya seakan-akan kepada seorang anak kecil atau mungkin nenek berusia 80 atau 70 tahun. Nah gitu. Kalau misalkan nenek atau anak kecil itu nggak ngerti, ya sebenarnya kita nggak ngerti gitu, untuk ngejelasinnya. Makanya kayak gitu.
So lanjut ke poin yang keempat. Aku lihat contekan dulu. Yang keempat adalah, oh iya, dalam hal belajar itu jangan langsung lihat hal yang susahnya, karena itu akan memutus rantai penasaran kita. Jadi kalau misalkan kita belajar nih, misalkan tentang matematik nih, langsung kita lihat yang susahnya, wah jangan haraplah kita bisa menyelesaikan. Lihat yang mudahnya dulu. Lihat yang mudahnya dulu. Yang mudahnya misalkan hanya dalam bentuk tambah-tambah atau kurang-kurang atau apa gitu, atau penjelasan satu kalimat aja. Yang mudahnya dulu dipastiin, oh paham nggak ya? Kalau misalkan udah paham, lanjutkan step by step. Jangan lihat langsung yang susahnya, karena itu langsung membuat kita malas, ogah, dan resultnya itu langsung hilang. Moodnya itu otak hampir sama dengan kita dibanjiri otak yang dibanjiri hormon, otak kita dibanjiri hormon yang memberikan rasa senang. Nah ini otak kita langsung kering, dry gitu. Jadi istilahnya nggak ada keinginan untuk memulai lagi, nggak ada keinginan untuk menggali lagi. Itu yang biasa terjadi waktu kita ngerjain skripsi atau tugas akhir. Kita udah langsung membahas tentang analisis, pembahasan, padahal datanya nggak ada. Datanya belum ada. Kerjain aja dulu yang mudah. Kan bab 1 apa, teori dasarnya apa, kumpulin papernya dulu. Atau kerjain daftar pustaka aja dulu, bikin list daftar pustaka yang udah ada. Itu udah sangat-sangat membantu. Bikin abstraknya dulu, kira-kira apa yang bakalan nanti mau dibahas. Gak apa-apa salah, nanti kan bisa diubah. Bikin daftar isi dulu gitu. Jadi yang mudahnya dulu, jangan lihat langsung susahnya, langsung lihat pembahasan teori pembahasan analisis, pengolahan data. Wah stres, nggak akan selesai. Percayalah. Mulai dengan yang mudah-mudah. Bab 1 dulu, selesai bab 1, bab 2, teori dasar dan lain sebagainya. Referensi, pasti selesai. Jadi pelan-pelan, naik level. Jangan langsung lawan bos yang level 100, lawan bos yang level 2 aja kita masih kalah gitu. So langsung aja ke poin yang selanjutnya, poin kelima ya. Poin kelima, gini, ada beberapa metode untuk kita bisa lebih cepat, itu adalah dengan cara langsung ke sesuatu yang aplikatif. Kenapa magic atau sulap itu menarik? Padahal itu kan sebenarnya sains atau mungkin trik, karena aplikatif. Jadi sebenarnya itu diambil dari pelajaran fisika yang biasa kita pelajari di kelas, dikemas sedemikian rupa supaya menarik dan aplikatif. Nah, jadi cari cara aplikatifnya dulu. Contoh yang aku baru-baru pelajari ya, aku awalnya nggak tahu apa itu gunanya Fibonacci, dan juga istilahnya grafik Fibonacci atau mungkin Fibonacci retracement, karena gitu-gitu. Nggak ngerti, cuman tahu aja, nggak ngerti aplikatifnya gimana. Nah setelah belajar saham, wah barulah ngerti efeknya apa, dan bahkan lebih menggali lagi, oh dulu ini gimana ya. Atau mungkin untuk analisis teknikal di saham, biasanya aku pakai yang kurva-kurva kayak RSI untuk volume, terus pakai yang MA, moving average, rata-rata lah istilahnya. Dulu nggak ngerti gunanya itu apa, cuman dipelajarin aja, tahu aja, tapi nggak ngerti aplikatifnya. Nah supaya kita lebih tertarik untuk belajar, cari yang aplikatifnya apa gitu. Nah setelah kita udah tahu aplikatifnya, baru kita cari belajarnya gimana. Contoh FBX, kalau tiba-tiba kita langsung belajar FBX kan kayak mau muntah kan, ngapain Google Ads gitu, mau muntah. Tapi kalau misalkan kita lihat hasilnya, resultnya, bisa dapat uang dari situ dengan cara kayak gini, kita bisa dapat orderan, bisa dapat calon customer dan lain sebagainya. Kita jadi ngejar gitu, oh gini caranya, oh ini harus diginin, optimasi gini gitu. Jadi cari yang aplikatifnya dulu aja. Nah, kalau udah dapat yang aplikatifnya, kita baru tahu cara belajarnya gimana, kita baru semangat cara belajarnya gimana. Atau contoh yang lain lagi, misalkan kayak bikin video. Bikin video nih, awalnya bikin video kayak malas banget, aduh kenapa harus belajar video gini segala macam. Tapi begitu aku tahu aplikatifnya bahwa orang-orang suka video yang kayak gini, latar blur kayak gini, ini kan blur nih, belakang blur, atau mungkin potongan cut-cutnya, atau timingnya, atau b-roll, atau suara musiknya dan lain sebagainya, kita jadi tahu kan, kita jadi pengen belajar kan, oh yang disukai itu kayak gini, aplikatifnya itu kayak gini kan. Jadi cari aplikatifnya apa yang bisa dilaksanakan di lapangan itu kayak mana. Jadi itu akan membantu kita untuk dapat
aku lihat contekan lagi. Oh iya, level up. Yang terakhir adalah level up. Maksudnya level up itu gimana, Bang? Nah, tadi sebenarnya udah agak aku singgung sedikit. Nah, jadi kayak gini. Coba naikin satu tangga. Memang panjang sih tangganya. Pelajari dia kayak istilahnya mempelajari ini sampai selesai gitu. Tangganya banyak. Tapi kerjakan dulu yang kecil-kecil. Dari yang mudah dulu. Selesai naik level. Udah lagi yang level 2. Naikin lagi level 3, level 4. Itu terus. Jangan loncat pengen instan gitu kayak dari level 2 langsung level 100 mau ngerjain soal-soal yang sulit atau soal-soal yang diujikan biasa di SNMPTN atau di tes-tes PNS atau yang lain sebagainya gitu kan. Jangan, yang kecil-kecil aja tuh, sedikit nanti level up kita jadi tahu prinsipalnya, kita jadi nggak miss sedikit. Nah, jadi istilahnya jangan langsung lawan bos yang level 100 sementara bos yang level 2 pun kita nggak lulus kan, nggak selesai kan, ya dibantai lah kita, jadi kuranglah semangat kita untuk belajar. Kira-kira kayak gitu sih sebenarnya. So, kali ini mungkin itu dulu. Kalau misalkan kalian ada tips dan trik lain atau kalian pengen ngebahas apa yang lain, komen di kolom komentar. Dan aku Rafael J.S. Purba, semoga kalian suka dan terbantu. Stay bold dan bye-bye.